Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang karena saya dipercaya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami datang padamu mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan yang kami beri judul Anak-anak Merdeka. Yang kami angkat dari kitab Galatia. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, tapi juga menolong kami semua yang mendengarkan, sehingga kebenaran itu bisa kami tangkap, bisa kami ambil. Kebenaran itu menjadi bagian hidup kami menikmati dan kami melakukan di dalam kehidupan hari ke hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Anak-anak Merdeka. Kenapa? Karena ini adalah bulan Agustus. Bulan di mana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai merdeka 75 tahun yang lalu. Sekalipun saat ini kita masih di bawah bayang-bayang pandemi corona. Saya sering berkata, pandemi. Tetapi kita layak tetap bersyukur bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita sudah merdeka dari penjajahan dan biarlah kita terus bisa menggunakan kemerdekaan ini bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu sebabnya kita adalah anak-anak merdeka. Demikian juga teks kita yang ditulis dan disampaikan kepada jemaat Galatia. Tentunya jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah percaya Yesus. Nah, jemaat yang sudah percaya Yesus di situ boleh dikatakan mereka juga sudah merdeka. Kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita juga anak-anak merdeka. Itu sebabnya jangan mau diseret-seret lagi untuk menjadi anak budak. Jangan mau diseret-seret lagi ke dalam dunia penjajahan. Jangan lagi kita mau untuk bermental budak. Tetapi biarlah kita tetap bermental merdeka, terbebas dari belenggu sebagai budak. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak merdeka. Mari kita lihat Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Galatia atau surat Galatia pasal yang keempat. Surat Galatia pasal yang keempat mulai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat
teks kita yang kita baca ini dimulai dari pernyataan ini adalah suatu kiasan. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Kata kiasan merupakan terjemahan dari kata Yunani allegoreo, yang artinya adalah berbicara figuratif, berbicara lukisan gambaran atau mungkin perbandingan. Bahkan bisa juga dimaknai berbicara dengan makna lain. Kita tahu ini berasal dari kata alos. Kita mengenal istilah alegoris, sebuah penafsiran yang dipopulerkan oleh Bapak Gereja namanya Origen. Sebuah tafsiran yang mencari makna dari balik sebuah kisah yang nyata atau sebuah fakta. Nah, di sini Paulus mencoba melihat kisah faktual antara Hagar dan anaknya Ismail dengan Sarah dan anaknya Ishak. Kemudian dari kisah nyata itu, dari kisah faktual itu, dicari makna di balik kisah nyata itu. Kalau kita perhatikan di sini, Hagar melukiskan Sinai, Yerusalem, yang mengingatkan kita akan Musa ketika dia menerima Taurat dari Tuhan. Sementara Sarah melukiskan Yerusalem baru, anugerah Allah atau kasih karunia Tuhan. Nah, ini penting, kenapa? Karena jemaat di Galatia waktu itu ada ajaran-ajaran yang palsu, ada ajaran-ajaran yang mencoba menyerang jemaat Galilea. Dan ajaran itu menarik-narik orang percaya, menarik-narik orang Kristen untuk membangun sebuah kebenaran dengan melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Seperti sunat, seperti ritual-ritual atau perayaan-perayaan tertentu di hari-hari tertentu seperti yang Taurat nyatakan. Jadi orang Galatia yang sudah percaya Yesus ditarik-tarik. Itu kalau mau menjadi Kristen yang benar harus melakukan ini. Harus membuat ritual ini, harus melakukan ini. Ditarik-tarik kembali ke hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa saat itu. Nah, firman Tuhan berkata kita ini bukan anak-anak Hagar lagi. Tetapi kita anak-anak Sarah, kita anak-anak merdeka. Artinya apa? Kita yang sudah dilahirkan baru, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah bebas dari Sinai. Kita sudah merdeka dan bebas dari Yerusalem jasmani. Kita adalah ciptaan baru yang adalah warga dari Yerusalem baru. Mengapa, hai jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, mau ditarik-tarik kembali ke Sinai? Mau ditarik-tarik kembali ke Yerusalem dengan ritual-ritual tertentu? Kita sudah menjadi ciptaan baru. Mungkin kita bertanya, apa relevansinya dengan anak Tuhan zaman sekarang? Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa ajaran yang bukan hanya masuk di negeri ini, masuk juga di gereja-gereja di Indonesia ini, yang mencoba menarik-narik kita orang percaya, kita orang yang sudah lahir baru, kita yang adalah pengikut Yesus, ditarik-tarik lagi ke Yahudi-Yahudian. Kita tahu ada yang mulai menarik-narik dengan nama-nama Tuhan, harus pakai nama-nama dengan istilah Yahudi. Bahkan ibadah-ibadah Kristen kita harus kembali dengan gaya-gaya Yahudi. Bahkan ada yang berkata ibadah ini dengan gaya Yahudi sehingga pendetanya harus pakai jubah, dan jubahnya jubah Yahudi, ada puncanya, ada tutup kepalanya yang ke Yahudi, itu yang resmi,
yang diterima Tuhan, ditarik-tarik ke Yahudi. Bahkan tidak heran kalau ada banyak umat Kristen juga yang didorong supaya baptisanmu itu resmi diterima oleh Allah. Harus ke tanah Palestina, ke Holy Land, tanah suci, dan dibaptis ulang di Sungai Yordan. Bahkan pernikahanmu akan diberkati secara luar biasa kalau kamu kembali ke tanah Israel, kemudian ke kota Kana, di sana ada gereja Kana, kemudian diberkati lagi di Kana supaya ada berkat yang luar biasa. Bahkan ada lagi, supaya doamu sampai kepada Tuhan. Supaya doamu betul-betul dijawab Tuhan, supaya doamu efektif. Kamu harus kembali ke Yahudi, kemudian berdoalah di tembok ratapan. Karena di tembok ratapan itu orang-orang Yahudi meratap di hadapan Tuhan dan pasti dijawab. Kalau saudara melakukan itu, saudara pasti akan dijawab doa-doa saudara. Ada banyak ajaran yang menyeret-nyeret kita, yang menarik-narik kita supaya kita kembali ke Yahudi, kembali ke Yahudi, kembali ke gaya Yahudi, kembali ke gaya Yahudi. Paulus berkata, kita bukan anak-anak Hagar, Gunung Sinai, Yerusalem yang sekarang, tapi kita adalah anak-anak Sarah, anak-anak merdeka, warga Yerusalem baru. Kamu, kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru karena Yesus Kristus. Mengapa harus kembali ke Sinai? Kembali di bawah tuntutan hukum Taurat? Kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui korbannya di kayu salib yang mati dan bangkit bagi kita sekalian, sehingga kita diciptakan menjadi baru, tidak harus dan tidak kembali kepada Sinai lagi. Ayat 31, firman Tuhan berkata jelas di situ. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, Sarah. Ayat ini sedang membandingkan dua anak, yang menunjuk dua anak laki-laki Abraham. Yang satu lahir dari perempuan hamba, itu Hagar, dan yang satunya lagi lahir dari perempuan merdeka, Sarah. Ismail lahir dari perempuan hamba atau budak, sementara Ishak lahir dari perempuan merdeka. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, memang kita sebagai jemaat Tuhan, baik waktu itu jemaat Galatia maupun sekarang kita sebagai jemaat Tuhan Yesus, dahulu sebelum kita percaya Tuhan, memang kita seperti anak hamba. Kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya kita sudah menjadi anak merdeka. Kita yang sudah anak merdeka tidak perlu lagi menghamba sama Tuhan si dosa lagi. Itu maksudnya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Memang kita dulu adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Sehingga kita adalah anak dosa. Sehingga kita menjadi hamba dosa. Dan kita dibawa atau terus menuju kepada kematian karena dosa. Baik dosa pribadi kita maupun dosa yang dipertalikan dengan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita lahir baru, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah anak turun Adam kedua. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini adalah sang kebenaran. Sehingga kita menjadi anak Tuhan, anak kebenaran, bahkan hamba kebenaran. Dan ini menuju kepada perkenan Allah, kehidupan abadi yang selalu diberkati sampai nanti. Nah itu gambaran yang jelas. Dari anak budak menjadi anak merdeka. Dari kita dulu budak dosa menjadi budak
kebenaran. Dari dulu kita adalah anak keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dosa. Sekarang menjadi anak keturunan Tuhan Yesus, Adam kedua, kebenaran. Yang dahulu menuju kepada kematian, menuju kepada neraka. Ketika kita percaya Tuhan, kita anak-anak merdeka, kita anak-anak janji, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak kebenaran menuju kepada kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana mau ditukar kembali menjadi anak Buddha? Susah membayangkan kalau kita, misalnya saya membayangkan hidup kita ini, karena percaya Tuhan Yesus diubah dengan penuh kemuliaan. Kalau kemuliaan saya gambarkan emas kita, hidup kita itu seperti emas yang berharga. Kemudian tiba-tiba saudara, saya ganti aja, ganti perak, ganti perunggu, ganti besi, bahkan ganti hal-hal yang tidak berharga. Orang bodoh. Paulus menasihati jemaat di Galatia. Kamu adalah anak merdeka, kamu adalah orang yang diberkati dengan kemuliaan anugerah Allah. Yerusalem baru. Kenapa harus ditarik-tarik dan kenapa rindu lagi? Kenapa harus mau menjadi budak dosa? Yang berikutnya kalau saudara perhatikan ini menarik, 29 dan 30 firman Tuhan berkata, tetapi seperti dahulu kisah Ismail dan Ishak, dia yang diperanakkan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, Ishak. Demikian juga sekarang ini, kata firman Tuhan. Kemudian Paulus melanjutkan, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ini adalah gambaran bagaimana Ismail dulu pernah mengejek, pernah merendahkan, pernah mentertawai Ishak saat penyapian. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 10, di mana kala itu ketika Ishak sekitar umur 2-3 tahun kemudian disapih. Pak Abraham dan Sarah membuat atau memestakan acara penyapian anaknya itu. Dan di situ Hagar dan Ismail hadir. Tapi ketika terjadi pesta itu, kemudian Ismail mengejek Ishak. Kamu, saya anak pertama, kamu itu anak kedua. Dan mengejek macam-macam seperti itu. Sehingga akhirnya Sarah merasa ini bahaya. Karena ahli waris Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Sehingga Sarah mengusulkan kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail diusir. Nah, kisah itu fakta sejarah. Kisah itu sebuah narasi yang benar-benar pernah terjadi. Kemudian Paulus melihat makna kebenaran di balik itu. Dia berkata apa? Dia berkata, sama seperti kisah itu, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka itu. Ini menggambarkan bahwa Ismail adalah kedagingan, kemudian Ishak adalah roh. Jadi kedagingan kita, nafsu daging, keinginan daging kita selalu menganiaya, bahkan berusaha mengalahkan keinginan roh kita. Jadi Paulus mengingat itu sama seperti zaman dulu Ismail harus diusir dari kemah Abraham. Demikian juga zaman sekarang daging harus keluar dari kehidupan kita. Keinginan daging harus keluar dari
kehidupan kita. Supaya Ishak bisa bertumbuh baik, supaya keinginan roh bisa bertumbuh baik, maka keinginan daging harus keluar dari hidup kita. Jadi Paulus menggambarkan sama seperti zaman dulu Ismail harus diusir dari kemah Abraham supaya Ishak dapat bertumbuh dengan baik. Maka sekarang keinginan daging, nafsu daging harus keluar dari kehidupan kita supaya keinginan roh kita dapat bertumbuh lebih baik sehingga kita bisa menjadi manusia rohani yang tangguh. Itu sebabnya kalau kita adalah anak-anak merdeka, jangan lagi mau menjadi anak budak lagi. Masa kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, kita merindukan dan ingin hidup dalam nuansa penjajahan baik itu Jepang maupun Belanda. Nah, kita adalah anak-anak merdeka. Oleh karena itu hiduplah sebagaimana anak-anak merdeka, bukan anak-anak budak lagi. Ya. Isilah kehidupan sebagai anak-anak merdeka dengan kehidupan roh dan bukan kehidupan daging. Ilustrasi Rasul Paulus sangat jelas di Galatia pasal 5. Dahulu Saulus hidup dalam kedagingan. Sekalipun dia punya posisi yang hebat sebagai anak muda, dia anggota Sanhedrin, dia ahli Taurat, dia boleh dikatakan disegani luar biasa karena dia orang yang betul-betul tahu Taurat, bahkan kehidupan keagamaan Yahudi dia betul-betul saleh dan baik. Tapi nuansa yang menghidupinya adalah kedagingan. Sehingga ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya yang kedagingan itu dianggap sampah. Kemudian dia menjadi baru. Dia menjadi rohani, dia menjadi mulia yang luar biasa. Dalam konteks itulah dia menasihatkan jemaat di Galatia. Kita adalah orang merdeka. Jangan kembali ke Sinai lagi. Kita adalah anak-anak janji, bukan anak-anak budak. Kita adalah anak-anak karena perjanjian Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan hidup lagi di dalam kedagingan. Itu Sinai, itu budak. Tapi hiduplah di dalam roh karena kita adalah anak-anak Yerusalem baru. Oleh karena itu dalam mengisi kemerdekaan baik sebagai bangsa dan negara maupun sebagai orang Kristen yang sudah merdeka. Nasihat Tuhan hari ini, hendaklah buah-buah roh itu mewarnai kehidupan saudara sebagai anak-anak merdeka. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan memberkati dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.